Banyak nih pemilih misalnya yang merasa, calonnya tidak terpilih gitu, yang akhirnya gagal, tapi akhirnya masih tidak move on gitu, yang akhirnya masih berdebat di internet, masih berdebat di kafe-kafe atau segala macam. Nah, sebenarnya cara mereka rilis, calonnya kalah itu seperti apa yang baik gitu, Dok? Ada kembali berkaca ke penelitian yang di Amerika Serikat sama di Filipina. Jadi pemerintah dan beberapa elemen stakeholder itu juga sudah mulai melakukan kampanye untuk belajar melihat, karena ini udah ada kan yang terpilih ya, baik dari caleg sampai ke presiden, difasilitasi untuk melihat mereka yang sudah terpilih apa yang bisa dikapitasi, apa yang bisa diutilisasi. Jadi program-program apa dari mereka yang sudah terpilih ini yang bisa memberikan manfaat kepada mereka, pada keluarga. Jadi udah harus ganti perspektifnya sekarang. Karena kan udah nggak mungkin pemilihan dibatalkan, kan hasilnya udah ada, gitu, practically udah ada. Jadi berkaca ke pengalaman di beberapa negara adalah bantu yuk dari pemerintah, dari LSM, ya kan, dari tokoh-tokoh agama, mulai melihat sisi positif. Mereka yang udah terpilih, apa yang bisa kita minta ke mereka, dukungan dari mereka dan komitmen politik diwujudkan pada dukungan ke masyarakat. Itu sekarang Termasuk juga bisa tetap mengawal ya, Dok, ya, maksudnya janji-janji, paslon terpilih segala macam. Iya, tetapi yang paling penting adalah bagaimana melakukan assessment secara objektif. Jadi apa yang bisa kita manfaatkan dari program-program yang dari mereka yang sudah terpilih untuk kesehatan masyarakat. Oke, nah misalnya kita sebagai temen nih untuk membantu mereka, misalnya ya udahlah, masa lo move on gitu dari hal itu gitu. Kita cara mengedukasi mereka seperti apa gitu, Dok? Cara mengedukasi sebenarnya bukan move on itu kan tidak perlu edukasi. Yang perlu dilakukan adalah menjadi semakin dewasa kan. Jadi gini, tidak lagi. Jadi nomor satu adalah membersihkan semua hubungan pertemanan dengan konsep-konsep dengan sisa-sisa konten-konten politik. Itu dulu nomor satu. Jadi saya ya sebaiknya jangan mulai ngomong lagi, lu nomor berapa kemarin, gua nomor berapa, itu dulu yang pertama. Yang kedua adalah ya kita juga harus secara dewasa. Pada saatnya pengalaman-pengalaman seperti beda pilihan itu akan menjadi bahan joke, tapi mungkin perlu waktu. Nah, begitu udah jadi, nah jadi ini sebagai bahan joke, bukan sebagai bahan untuk persuasi, bukan sebagai bahan untuk mempush agenda. Jadi jadiin semua konten-konten pemilu sekarang sebagai joke aja, sebagai bahan bercandaan, supaya nggak apa-apa. Itu artinya cara berdamai juga gitu, Dok, yang bisa tidak terpilih gitu. Berdamai dengan diri sendiri dan komunitas. Dan itu ngebantu mental juga yang tadi seperti bahas gitu ya, Dok, ya. Oke.